Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan merepresentasikan untuk tugas dari UTS pada mata kuliah Komunikasi dan Jaringan Komputer. Baiklah, bisa kita lanjutkan untuk soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama adalah menjelaskan cara kerja prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer. Oke, sebelum ke komunikasi datanya, kita harus mengetahui dulu apa itu dari definisi komunikasi data adalah pertukaran informasi digital antara perangkat elektronik menggunakan sebuah media transmisi. Sedangkan jaringan komputer adalah infrastruktur yang menghubungkan berbagai perangkat dan memungkinkan pertukaran data serta berbagi sumber daya. Dan kemudian pada pada komunikasi data, sinyal listrik maupun sinyal dalam bentuk gelombang elektromagnetik ada pada jaringan komputer yang merambat dan memancar dengan prinsip kerja jaringan komputer. Agar suatu jaringan dapat saling bertukar informasi atau saling berkomunikasi, maka diperlukan suatu alat yang disebut modem atau modulator demodulator yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sebuah sinyal digital dan sebaliknya. Dan pada slide ini kita akan mencari tahu tentang komponen-komponen pada demodulator sebagai alat pada komunikasi data dan jaringan komputer. Yang pertama ada sender yang bisa diumpamakan sebagai sebuah proses di mana ada seseorang atau kelompok organisasi yang menciptakan sekaligus mengakses sebuah informasi. Kemudian protokol yang merupakan sebuah aturan atau standar yang mengizinkan dan mengatur terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Kemudian ada media transmisi yang merupakan media penghubung antara pengirim dengan penerima data. Dan karena jarak yang jauh, data tersebut akan diubah menjadi sebuah kode atau syarat. Dan kemudian isyarat tersebut akan dimanipulasi dengan berbagai cara untuk diubah kembali menjadi sebuah data lagi. Dan yang terakhir ada receiver yang menjadi pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirimkan melalui sender berupa sinyal data. Untuk jalannya komunikasi data, pertama-tama sender akan mengirimkan sinyal informasi menuju receiver melalui protokol encoding yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Dan kemudian sinyal tersebut masuk ke media transmisi melalui protokol kedua dan dikode kembali menjadi sinyal digital sebelum masuk ke receiver. Dalam hal ini, protokol ini yang dapat diistilahkan sebagai penerjemah informasi data. Untuk soal yang kedua adalah jelaskan jenis dan cara kerja dari topologi dasar jaringan komputer. Baik, untuk topologi jaringan pada soal ini saya mengambil 3 contoh topologi yang sering digunakan oleh berbagai user. Contohnya adalah yang pertama ada topologi ring yang merupakan salah satu bentuk pengaturan jaringan komputer di mana setiap perangkat akan terhubung secara melingkar dan membentuk sebuah cincin. Data pada jaringan ini akan mengalir melalui setiap perangkat dalam satu arah, searah jarum jam atau berlawanan. Dan jaringan di sini menggunakan token sebagai kontrol. Token di sini merupakan sinyal khusus yang berfungsi untuk memberi izin kepada perangkat untuk mengirim data. Tanpa token ini, perangkat pada topologi ini tidak akan dapat mengirimkan datanya. Untuk yang kedua, ada topologi star atau topologi bintang, di mana pada topologi ini semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, seperti hub atau switch. Data dari satu komputer akan dikirim ke pusat, lalu pusat akan meneruskannya ke komputer tujuan. Adapun untuk kelebihan topologi ini ada 3, yaitu mudah untuk menambah dan menghapus perangkat tanpa mengganggu jaringan. Yang kedua, mudah diidentifikasi dan diisolasi jika terjadi kesalahan. Dan yang ketiga, kinerjanya lebih baik dibandingkan topologi bus karena data tidak harus melewati ke semua perangkat. Dan yang ketiga ada topologi bus, di mana di topologi ini semua perangkat akan terhubung ke satu kabel utama yang bertindak sebagai backbone.
data yang dikirim oleh satu perangkat akan dikirim lagi melalui bus dan dapat diterima oleh semua perangkat yang terhubung hanya pada satu perangkat yang dapat mengirim data pada satu waktu untuk menghindari tabrakan pada data. Penggunaan topologi bus ini pada jaringan komputer memiliki biaya instalasi yang murah. Karena hal itulah, topologi ini juga sering digunakan oleh kebanyakan user karena kelebihan ini. Kemudian kita beranjak pada soal ketiga, di mana kita diminta untuk menjelaskan jenis physical layer yang digunakan sebagai media transmisi data pada jaringan komputer dan kekurangan serta kelebihannya. Oke, untuk beberapa jenis media transmisi data pada physical layer ada dua kategori yang biasa digunakan, yaitu media terpadu atau wire-guided media dan media tidak terpadu atau wireless. Yang pertama, untuk media terpadu sendiri, media ini menggunakan sebuah kabel fisik untuk memandu sinyal dari satu titik ke titik lainnya. Contohnya, yang pertama ada kabel twisted pair, yang ada dua jenis pada kabel ini, yaitu UTP, yang tidak memiliki pelindung tambahan dan umum digunakan untuk jaringan LAN, dan kedua ada STP, yang dilengkapi dengan pelindung foil atau jalinan tembaga untuk perlindungan yang lebih baik pada interferensi eksternal. Kelebihan dari kabel twisted pair ini adalah harga yang paling murah dari media transmisi lain, terutama pada UTP, instalasi mudah dan fleksibel, dan paling mudah ditemukan pada pasaran. Dan untuk kekurangan sendiri, ada pada jarak transmisi yang terbatas, yaitu maksimal kurang lebih 100 meter. Yang kedua, rentan terhadap interferensi elektromagnetik atau noise. Dan yang ketiga, dari kecepatannya dan kapasitas bandwidth yang lebih rendah daripada syarat petik. Oke, untuk selanjutnya, yaitu ada kabel koaksial yang merupakan kabel berpenutup plastik luar, berisi lapisan insulasi yang terbuat dari PVC dan dua konduktor paralel yang masing-masing memiliki penutup pelindung terisolasi yang terpisah. Kelebihan dari media transmisi ini yaitu adalah bandwidth yang relatif tinggi dan transmisi yang stabil. Dan yang kedua, lebih tahan terhadap interferensi atau gangguan. Dan yang ketiga, dapat menjangkau jarak menengah hingga kurang lebih 500 meter. Dan untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama ada kurang fleksibel, instalasi yang lebih sulit, dan sudah jarang digunakan pada jaringan modern. Dan yang terakhir ada kabel fiberoptik, merupakan jenis kabel transmisi yang menggunakan konsep pemantulan cahaya melalui inti yang terbuat dari kaca atau plastik. Kelebihan dari kabel fiber optik ini ada pada kapasitas dan bandwidth-nya yang cukup besar. Yang kedua, lebih ringan, lebih sedikit redaman sinyal, dan kebal terhadap interferensi elektromagnetik. Dan untuk kekurangan sendiri, yaitu ada pada biaya yang cukup mahal, instalasi dan perawatan yang rumit, dan memerlukan sebuah perangkat khusus untuk mengimplementasikannya. Dan selanjutnya ada pada media transmisi pada kategori yang kedua, yaitu media tidak terpandu atau wireless. Media ini menggunakan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, mikro, dan inframerah di udara sebagai media transmisi tanpa memerlukan kabel fisik. Contohnya ada gelombang radio seperti Wi-Fi, gelombang mikro, infrared, dan satelit. Kelebihan dari transmisi ini, media transmisi ini adalah cukup fleksibel dan mobilitasnya tinggi. Kedua, mudah digunakan dan tidak perlu memerlukan kabel fisik. Namun untuk kekurangan sendiri adalah rentan pada interferensi, keamanan yang lebih rendah, dan kecepatan dan stabilitas tergantung pada jarak dan hambatannya. Kemudian kita akan beranjak kepada soal yang keempat, yaitu jelaskan pada definisi OSI layer dan proses data yang terjadi di setiap layernya. Oke, definisi dari OSI sendiri merupakan model referensi jaringan yang dikembangkan oleh ISO untuk menjelaskan bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan. Model OSI ini membagi proses komunikasi data menjadi 7 lapisan layer agar mudah dipahami, dirancang, dan di-troubleshooting. Untuk prosesnya sendiri, yaitu yang pertama dari layer 7,
di mana lapisan ini akan berhubung langsung dengan pengguna dan aplikasi jaringan. Hal ini menyediakan antarmuka antara aplikasi yang digunakan pengguna dengan jaringan melalui protokol HTTP, FTP, dan SMTP. Selanjutnya ada presentation layer atau layer ke-6. Lapisan ini akan mengatur format enkripsi dan kompresi data, sehingga data dapat dikenali oleh perangkat dan dikenali oleh perangkat penerima atau receiver. Yang kelima ada session layer, yaitu lapisan yang bertugas membentuk, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi. Yang keempat, yang selanjutnya ada transport layer untuk mengelola koneksi end-to-end, memecah data besar menjadi segmen, dan memastikan pengiriman data utuh. Contohnya ada pada protokol TCP dan UDP. Kemudian ada network layer yang merupakan layer ketiga. Pada proses ini terjadi routing atau penentuan jalur dan pengalamatan logis IP address untuk mengirim data melintasi jaringan yang berbeda. Selanjutnya ada data link layer untuk mengelola komunikasi antar perangkat yang terhubung langsung dalam satu jaringan lokal. Dalam data link ini juga terjadi kontrol aliran dan deteksi kesalahan dan pengalamatan fisik MAC address. Dan untuk layer yang terakhir atau physical layer, pada proses ini terjadi pengubahan frame menjadi sinyal fisik atau bit yang akan ditransmisikan melalui media seperti kabel, gelombang radio atau Wi-Fi, dan optik. Dan selanjutnya kita beranjak kepada soal kelima atau soal yang terakhir, yaitu jelaskan fungsi dari masing-masing protokol pada setiap OSI layer. Baiklah, untuk selanjutnya ada beberapa protokol pada OSI layer dan beserta fungsinya. Yang pertama ada HTTP atau HTTPS yang terdapat pada layer ke-7, layer application, yang berfungsi untuk mentransfer file hypertext atau halaman web antara browser klien dengan web server ke HTTPS dan menambahkan enkripsi SSL atau TLS di layer ke-6. Kemudian yang kedua ada FTP pada layer yang sama, yang berfungsi untuk mentransferkan file antara komputer dan mendukung adanya upload dan download yang dilakukan oleh user. Kemudian yang ketiga ada SMTP yang masih pada di layer ke-7. Fungsinya adalah untuk mengirim sending email dari klien email ke server antar server email. Selanjutnya ada Copter email juga di layer yang ke-7, digunakan oleh klien email untuk mengambil receiving email dari server. Untuk email sendiri lebih canggih karena dapat menyimpan salinan di server. Selanjutnya ada DNS yang masih di layer ke-7. Fungsinya adalah untuk menerjemahkan nama domain dari website, contohnya google.com, menjadi alamat IP numerik. Misalnya ada pada tabel. Kemudian ada SSL atau TLS pada layer yang ke-6. Fungsinya ada pada protokol kriptografi yang menyediakan enkripsi dan autentikasi untuk komunikasi yang aman di internet. Misalnya membuat protokol HTTPS. Dan yang terakhir ada protokol NetBIOS yang berada pada layer kelima atau system layer. Fungsinya adalah untuk menyediakan layanan sesi dan penamaan untuk aplikasi yang berjalan pada jaringan lokal. Dan biasanya penamaan ini sering digantikan oleh DNS. Baiklah, untuk presentasi pada tugas UTS-nya saya cukupkan. Jika ada kesalahan dan kurangnya penyampaian saya pada video kali ini, saya mohon maaf atas kekurangannya. Akhir kata, terima kasih telah menonton video ini.